Kami dari kelompok 4 akan membahas analisis kasus sengkarut BPJS Ketenagakerjaan. Akankah menggeser mega korupsi Jiwasraya atau menjadi kasus giga korupsi di Indonesia? Adapun anggota kelompok kami terdiri dari Azrifa Aulia, Alicia Divya Putri, Angela Vivian, dan saya Rosita Lia Galuh. BPJS Ketenagakerjaan sebelumnya bernama Jamsostek yang berdiri pada 1977. Akan tetapi, per 1 Januari 2014, sesuai dengan amanat UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Jamsostek diganti nama menjadi BPJS Ketenagakerjaan atau BPJS Naker, yang kemudian di tahun 2019 disingkat menjadi BPJS TK. BPJS Naker merupakan lembaga negara yang bergerak di industri asuransi yang mana sebagai badan hukum publik bertanggung jawab langsung kepada Presiden untuk memberikan perlindungan bagi tenaga kerja guna mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu akibat hubungan kerja. Dikutip dari laman websitenya, BPJS Naker memiliki 4 program jaminan sosial, yaitu jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun. BPJS Naker diduga melakukan tindak pidana korupsi yang mana kasusnya hampir sama dengan kasus korupsi Jiwasraya dan Asabri, yaitu penggelapan dana investasi dalam bentuk saham dan reksadana senilai 43 triliun selama periode 2018 hingga 2020. Money game yang dimaksud berubah bentuk pembelian saham terhadap emiten tertentu yang ternyata harganya telah digoreng atau dikondisikan dengan harga tinggi. Setelah dibeli oleh perusahaan terkait, harga tersebut jatuh sehingga hanya menguntungkan segelintir pihak. Dugaan ini berawal dari pengajuan BPK yang menduga ada penyimpangan pengelolaan uang oleh BPJS TK. Akan tetapi, BPJS TK mengklaim bahwa nilai 43 triliun tersebut merupakan penurunan nilai investasi atau unrealized loss karena IHSG yang anjlok hingga 3.900 pada Maret 2020. Akhirnya, dugaan BPK tersebut diproses oleh Kejaksaan Agung dan kasus BPJS ini sudah masuk ke tahap penyidikan sejak Januari 2021. Akan tetapi, sampai saat ini belum ada pihak yang ditetapkan menjadi tersangka. Padahal, jumlah saksi yang sudah diperiksa mencapai lebih dari 150 orang, termasuk jajaran direksi BPJS dan pihak yang terkait. Di sisi lain, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Ardiansyah mengatakan bahwa BPJS telah merugi selama 3 tahun terakhir sebesar hampir 20 triliun, yang mana kemungkinan penyebabnya bisa jadi karena analisis keuangan yang salah atau memang karena ada upaya kesengajaan dari pihak manajemen. Febri menanyakan kembali, apakah mungkin ada perusahaan-perusahaan besar lainnya yang memiliki unrealized loss sebesar itu dalam 3 tahun. Nilai kerugian sebesar 20 triliun tersebut belum cukup kuat untuk menaikkan status penyidikan dugaan korupsi menjadi penetapan tersangka dan memproses pemidanaan, karena penyidik masih harus mengungkap siapa saja aktor dan juga tujuan atau motif tindakan korupsinya yang mengakibatkan adanya perbuatan melawan hukum. Penyidik juga meyakini bahwa ada kerugian negara yang ditaksir, tetapi juga masih menunggu verifikasi dari BPK dan OJK. Kasus korupsi BPJS Ketenagakerjaan ini sifatnya masih dugaan, akan tetapi banyak informasi media yang mengatakan bahwa BPJS memang sering mengalami sengkarut dalam operasionalnya. Bahkan hal ini disampaikan juga oleh Menaker, Menteri Ketenagakerjaan. Misalnya, tumpang tindih pembayaran jaminan dengan BPJS Kesehatan dan juga masalah pengawasan yang masih harus diperketat. Karena kasus BPJS ini masih dalam proses penyidikan, sehingga kami masih belum bisa menemukan tersangka yang dijatuhi hukuman. Sehingga kami dalam presentasi ini hanya membahas para saksi yang sudah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Agung. Adapun para saksi tersebut diantaranya Deputi Direktur Akuntansi BPJS TK, Deputi Direktur Keuangan BPJS TK, Presdir PT Cipta Dana Sekuritas,
Presidir BNP Paribas Asset Management, Deputi Direktur Pasar Modal BPJSTK, Asisten Deputi Analisis Pasar Uang dan Reksadana BPJSTK, Presidir PT Schroeder Investment Management Indonesia, Deputi Direktur Kepatuhan dan Hukum BPJSTK, Direktur Utama PT Samuel Sekuritas Indonesia, Direktur PT Kresna Sekuritas, 4 petinggi PT Sailendra Capital, petinggi analisis portofolio dan manajemen risiko investasi BPJSTK, dan beberapa karyawan BPJSTK dan juga pihak yang terkait. Jika dugaan korupsi ini dinyatakan kebenarannya oleh penyidik Kejagung, OJK, dan BPK, maka berdasarkan analisis kami, kemungkinan fraud triangle yang menjadi faktor mengapa para pelaku melakukan tindakan penyelewengan tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, perceived pressure muncul karena banyaknya pihak dalam operasional BPJS memungkinkan adanya uang pelicin untuk memudahkan birokrasi dan pencapaian kepentingan pribadi, yaitu memperkaya diri. Kemudian ada perceived opportunities, yaitu terjadi karena BPJS dipercaya untuk menabung dana iuran nasabah atau para pekerja yang mencapai 400 triliun. Dikatakan juga oleh Koordinator MAKI atau Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Bunyamin Salman, bahwa nominal dana BPJS yang begitu besarnya tidak berada dalam status yang genting atau urgent, sehingga uang tersebut menumpuk dan berpotensi disalahgunakan. Selain itu juga dikatakan oleh Menaker bahwa BPJS Naker ini mengalami masalah terkait dengan kelembagaan pengawasan yang belum efektif dan kuat. Hal ini tentunya akan memberi celah tindakan korupsi bagi para pemangku jabatan dan juga pemangku kepentingan. Yang terakhir yaitu rationalization. Diungkapkan oleh pihak manajemen BPJSTK bahwa nominal 43 triliun tersebut bukanlah merupakan money laundry atau penyalahgunaan investasi, tetapi nilai tersebut karena terjadi adanya unrealized loss yang tidak dapat dihindari dari penurunan nilai IHSG pada Maret 2020. Baik, saya Azrifa akan menjelaskan terkait kronologi kasus dugaan korupsi di BPJS Ketenagakerjaan. Sepanjang Agustus hingga September 2020, nilai investasi BPJS Ketenagakerjaan mengalami penurunan sebesar 43 triliun rupiah. Hal itu terjadi karena indeks harga saham gabungan atau IHSG anjlok hingga ke level 3.900 pada Maret 2020 silam. Namun, seiring dengan membaiknya IHSG, unrealized loss tersebut turun menjadi 14 triliun pada posisi Januari 2021 dan akan terus membaik seiring perbaikan IHSG. Unrealized loss yang ada dijelaskan oleh pihak BPJS bahwa kondisi penurunan tersebut merupakan dampak fluktuasi modal yang tidak bersifat statis dan hal yang tidak dapat dihindarkan. Akan tetapi, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, Said Iqbal, mengaku tidak terima dengan yield on investment yang hanya sebesar 7,38%. Menurut Said Iqbal, yield on investment seharusnya bisa mencapai 9 hingga 10%. Yield on investment tidak mencapai angka 9 hingga 10% ini diduga karena adanya tindakan korupsi dan skema kesalahan pengelola investasi seperti pembelian dana saham bodong, pemberian komisi, dan tindakan lainnya. Indikasi ini juga diperkuat karena BPJS Ketenagakerjaan menerima opini wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut walaupun merugi. Atas dugaan kasus tersebut, pada 18 Januari 2021, Kejaksaan Agung atau Kejagung menggeledah kantor pusat BPJS Ketenagakerjaan untuk memperoleh bukti-bukti terkait. Lalu, pada 19 Januari 2021, Kejagung telah memulai penyidikan kasus dan pemeriksaan saksi yakni HR selaku Deputi Direktur Keuangan BPJS Ketenagakerjaan. Pemeriksaan saksi dilakukan guna mencari fakta hukum dan mengumpulkan alat bukti tentang perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan keuangan dan dana investasi di BPJS Ketenagakerjaan. Lalu, 11 Februari 2021, Febri dari Kejagung menyampaikan bahwa kalau kerugian bisnis masih dianalisis hingga sekarang. Info terbaru dari kasus ini, April hingga saat ini adalah Kejagung telah memeriksa sebanyak 7 saksi, yakni 4 saksi dari analisis APF pada BPJS Ketenagakerjaan, yakni DH, DY, TS, dan AMM selaku analis
APF di BPJS Ketenagakerjaan. Dan 3 saksi lainnya yang diperiksa berasal dari PT Samuel Asset Management, yakni ABY selaku Direktur Utama PT Samuel Asset Management, BB selaku Ketua Komite Investasi PT Samuel Asset Management, dan AR selaku anggota tim investasi PT Samuel Asset Management. Demikian kronologi kasus yang saya sampaikan. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Untuk yang selanjutnya adalah potensi kerugian dan hukum yang dilanggar. Menurut Direktur Penyidikan Jampitsus Febri Adriansyah, BPJS Ketenagakerjaan mengelola dana investasi dari nasabah sebanyak kurang lebih 494 triliun rupiah. Dalam catatan BPJS Watch, uang tersebut ditempatkan ke beberapa pos, yaitu obligasi sebesar 63%, saham sebesar 15,9%, deposito sebesar 12,1%, reksadana sebesar 8%, properti sebesar 0,4%, hingga penyertaan sebesar 0,1%. Dari total investasi tersebut, investasi saham dan reksadana yang menjadi fokus penyidikan adalah sebesar 43 triliun rupiah. Hal itu dikarenakan penyidik menemukan adanya kerugian sebesar 20 triliun rupiah pada investasi tersebut selama beberapa tahun terakhir. Namun, angka tersebut hanyalah kerugian dari investasi, bukan merupakan kerugian negara secara keseluruhan. BPK telah diminta oleh Kejagung untuk menghitung taksiran kerugian negara pada bulan Februari lalu. Kemudian, BPK telah menyerahkan laporan perhitungan kerugian negara tersebut kepada tim penyidik pada bulan Maret. Namun, tim penyidik hingga saat ini masih kebingungan dalam menentukan kerugian negara akibat kasus ini. Jika kasus ini benar-benar tindak pidana korupsi, bukan kesalahan resiko investasi semata, maka BPJS Ketenagakerjaan diduga melanggar beberapa peraturan perundang-undangan. Undang-undang terkait yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Pasal 2 dan 3 tentang tindak pidana korupsi. Pasal tersebut menyatakan bahwa orang yang memperkaya diri sendiri atau organisasi dan menimbulkan kerugian negara itu akan dipidana. Selain itu, orang yang menguntungkan diri sendiri dan menyalahgunakan wewenang juga akan dipidana. Jika kerugian sebesar 20 triliun itu terbukti disalahgunakan oleh orang-orang tertentu, maka mereka akan terjerat kedua pasal tersebut dan dipidana. Untuk yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Kasus ini mungkin melanggar undang-undang ini jika hasil penyidikan menunjukkan bahwa terjadi money laundering atau pencucian uang hasil korupsi tersebut. Selanjutnya, jika pada kenyataannya benar-benar terjadi penyelewengan dana investasi, maka kasus ini dapat dikatakan melanggar beberapa peraturan perundangan. Untuk yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Pasal 47 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Pasal tersebut menyatakan bahwa BPJS wajib mengelola dan mengembangkan dana jaminan sosial secara optimal dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai. Hal itu juga dinyatakan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Pasal 10 dan 11. BPJS bertugas untuk mengelola dana jaminan sosial untuk kepentingan pesertanya. Jika dana tersebut disalahgunakan demi keuntungan beberapa pihak, maka peraturan ini telah dilanggar karena dana yang ada tidak digunakan untuk kepentingan pesertanya atau kesejahteraan sosial. Untuk yang selanjutnya adalah Peraturan Pemerintahan Nomor 99 Tahun 2013 Pasal 35 tentang pengelolaan aset jaminan sosial ketenagakerjaan. Undang-undang ini menjelaskan ketentuan pengembangan investasi dana jaminan sosial seperti instrumen investasi yang diperbolehkan, persyaratan investasi, dan lain sebagainya. Jika skema yang digunakan pada kasus ini terbukti hampir sama dengan kasus Jiwasraya, yaitu berinvestasi pada saham yang berkinerja buruk atau saham gorengan, maka aturan ini telah dilanggar. Dan untuk yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995. Adanya penyelewengan investasi dapat berpotensi melanggar undang-undang mengenai pasar modal ini. Kemudian, bagian selanjutnya akan membahas mengenai bukti, fakta lain, dan materi terkait. Bukti yang tersedia adalah mengenai Kejaksaan RI yang mengumumkan bahwa penyidik Jampitsus memeriksa saksi dugaan korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi BPJS berdasarkan surat perintah penyidikan yang tertera pada slides
pada 19 Januari 2021, tim Jampitsus mulai melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait sebagai saksi dalam dugaan perkara tindak pidana korupsi pada pengelolaan keuangan dan dana investasi oleh BPJS Ketenagakerjaan. Selanjutnya, berikut merupakan fakta-fakta lain yang juga terkait dengan kasus ini. Yang pertama, BEI menyebutkan bahwa IHSG melemah karena BPJS Ketenagakerjaan mengurangi aktivitas transaksinya di bursa saham. Pasang surutnya aktivitas BPJS ini akan memancing tindakan institusi-institusi domestik serupa untuk mengambil sikap yang sama. Selanjutnya, yang kedua, sejumlah elemen buruh yang tergabung dalam aliansi gerakan bersama usut korupsi akan menggelar aksi unjuk rasa di kantor KPK dan PPATK, atau Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Mereka menuntut dilakukannya pengusutan atas tindakan korupsi di BPJS Ketenagakerjaan. Namun, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia meminta masa aksi untuk menahan diri. Tuntutan dalam aksi ini meliputi adanya penuntasan dugaan kasus korupsi di BPJS Ketenagakerjaan serta meminta pertanggungjawaban direksi dan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan untuk mengembalikan dana milik pekerja yang diduga dikorupsi oleh pejabat BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian, yang ketiga, Ketua Advokasi BPJS Watch, yakni Timbul Siregar, mengatakan bahwa pada tahun 2016, Beni Cokro Saputro menawarkan sejumlah saham kepada BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini sama dengan yang Beni Cokro lakukan kepada Jiwasraya dan Asabri. Namun faktanya, BPJS Ketenagakerjaan menolak permintaan dari Beni tersebut untuk membeli saham PT Hansen International Tbk. Selanjutnya, terdapat beberapa keterkaitan antara kasus BPJS ini dengan materi yang kita pelajari. Pertama, BPJS diduga menggelapkan dana investasi dalam bentuk saham dan reksadana. Dengan adanya dugaan korupsi investasi, Kejagung memeriksa keterangan dari karyawan BPJS Ketenagakerjaan. Para saksi diperiksa tim penyidik Kejagung dalam rangka mencari alat bukti serta mengumpulkan fakta hukum terkait perkara dugaan tindak pidana kasus korupsi ini. Namun demikian, belum ada satupun tersangka yang ditetapkan. Oleh karena itu, investigasi perlu dilakukan guna mencari fakta hukum dan mengumpulkan bukti mengenai dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan keuangan dan dana investasi di BPJS Ketenagakerjaan. Apabila hasil penyidikan semakin lama diungkap, maka spekulasi-spekulasi akan banyak bermunculan dan hal ini akan memberikan sentimen buruk bagi pasar serta akan menurunkan tingkat kepercayaan publik. Kemudian, yang selanjutnya, terkait materi, terdapat symptoms dalam hal kelemahan pengendalian internal. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah menilai bahwa kasus ini memerlukan penguatan kelembagaan pengawasan terhadap penyelenggaraan jaminan sosial. Menteri Ketenagakerjaan menilai bahwa pengawasan BPJS Ketenagakerjaan dapat ditingkatkan demi pelaksanaan program jaminan sosial yang lebih memadai. Ketika pengendalian internal dikesampingkan, maka risiko adanya fraud akan semakin besar. Selanjutnya, juga terdapat analytical fraud symptoms berupa transaksi-transaksi yang dianggap tidak biasa dan tidak wajar melalui pengelolaan dana investasi. Kemudian, tindak pidana pencucian uang juga dapat terjadi melihat bahwa terdapat penggelapan dana investasi dan pengelolaan keuangan dalam bentuk saham dan reksadana pada kasus BPJS Ketenagakerjaan ini. Apabila kasus ini memang terkait dengan tindak pidana pencucian uang, maka auditor disarankan untuk dapat melakukan teknik audit investigatif follow the money. Berikut ini referensi-referensi yang kami gunakan dalam menyusun presentasi ini. Sekian presentasi dari kelompok kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih dan sampai berjumpa di kelas.